Lanjutan soal nomor 16 sampai 25. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Geografi Minang bersama saya Rahmi Fitri. Nah, kali ini kita akan melanjutkan pembahasan KSM Geografi Terintegrasi Kabupaten Kota tahun 2023, lanjutan soal nomor 16 sampai 25. Soal nomor 16, perhatikan blok pergerakan lempeng berikut ini. Nah, ini gambar lempengnya ya. Pernyataan yang tepat sesuai dengan gambar di atas adalah A. Pergerakan sesar sinistral di tepian lempeng Nazca dan lempeng Amerika Selatan. B. Pergerakan sesar dekstral di tepian lempeng Eurasia dan lempeng Indo-Australia. C. Pergerakan sesar dekstral di tepian lempeng Pasifik dan lempeng Amerika Utara. D. Pergerakan lempeng sinistral di tepian lempeng Amerika Utara dan lempeng Eurasia. Nah, mari kita bahas itu lempeng pada soal merupakan sesar mendatar. Nah, sesar mendatar sendiri memiliki dua jenis. Yang pertama dekstral yang merupakan pergerakan sesar mendatar dengan arah kanan. Sedangkan pada sesar mendatar sinistral gerakannya akan mengarah ke kiri. Sesar San Andreas menandai persimpangan antara lempeng Amerika Utara dan Pasifik. Sesar ini memiliki panjang 1.300 km, kedalamannya mencapai setidaknya 25 km dan berarah barat Laut Tenggara. Nah, ini diklasifikasikan sebagai sesar mendatar lateral kanan atau dekstral. Nah, jadi jawaban yang paling tepat itu adalah C ya, pergerakan sesar dekstral di tepian lempeng Pasifik dan lempeng Amerika Utara. Oke, lanjut soal nomor 17. Nah, ini masih berupa tentang sesar ya. Tipe pergerakan sesar yang sesuai dengan pergerakan sesar yang terjadi di pegunungan Bukit Barisan, Pulau Sumatera adalah. Oke, mari kita bahas. Nah, pegunungan Bukit Barisan itu termasuk sesar mendatar ya, di mana sesar mendatar atau strike slip fault itu sama dengan lateral fault. Nah, terbagi atas dua, ada sesar strike slip lateral kiri yang merupakan sesar perpindahan balok jauhnya ke kiri bila dilihat dari kedua sisi. Kemudian ada sesar strike slip lateral kanan yang sesar perpindahan balok terjauhnya ke kanan jika dilihat dari kedua sisi. Nah, sesar mendatar yang ada di dunia itu pertama ada sesar Semangko ya, di mana sesar ini terdapat di pegunungan Bukit Barisan yang umumnya memiliki gerakan ke arah kanan sehingga termasuk ke dalam sesar dekstral. Lalu yang kedua ada gerakan sesar mendatar pada sesar San Andreas di California. Sesar ini cukup terkenal dengan keaktifannya dan juga sesar mendatar paling panjang di dunia. Lalu yang ketiga ada gerakan sesar mendatar di Pulau Jawa yaitu sesar Cimandiri. Sesar ini bukan salah satu sesar yang aktif dan tertua yang ada di Pulau Jawa, tepatnya di Cianjur, Jawa Barat. Nah, jawaban yang sesuai adalah yang D ya, lateral. Next, soal nomor 18, perhatikan kenampakan pola aliran sungai di bawah ini. Satuan batuan yang memungkinkan menghasilkan pola aliran sungai seperti yang ditunjukkan oleh gambar di atas adalah. Oke, mari kita bahas. Nah, di gambar itu merupakan pola aliran sungai trellis ya. Di sini bisa dilihat drainase patterns itu pola aliran sungai. Nah, yang paling sesuai itu gambarnya itu sesuai dengan platformnya itu ya, itu trellis. Jadi, jawaban yang sesuai dengan gambar adalah opsi D ya, yang sesuai dengan gambar. Lanjut soal nomor 19, perhatikan gambar sebuah bentukan alam yang dihasilkan oleh tenaga sungai berikut ini. Grafik yang mempresentasikan hubungan antara jarak pengendapan dengan ukuran rata-rata sedimen yang diendapkan ke laut sesuai dengan gambar di atas adalah. Oke, kita bahas gambar yang pada soal itu merupakan sebuah endapan delta ya, di mana delta yang terbentuk menyerupai kaki burung, biasanya tumbuh cepat besar dikarenakan sungai membawa banyak bahan endapan. Adanya delta ini terjadi karena tinggi muatan sedimen dan kuatnya dorongan massa air sungai ke arah laut. Maka karakter delta adalah freshwater dominated delta ecosystem. Salah satu contoh delta Mahakam di Kalimantan Timur yang tersaji pada gambar ini yang ada di layar ya. Nah, sifatnya ukuran butir partikel tuh sedimen adalah salah satu faktor yang mengontrol proses pengendapan sedimen di perairan. Jadi, semakin kecil ukuran butirnya, semakin lama partikel tersebut dalam kolam air dan semakin jauh diendapkan dari sumbernya, begitu juga sebaliknya. Jadi, jawaban yang paling tepat itu adalah gambar yang A.
Mengapa A? Karena jarak endapan dan ukuran rata-ratanya semakin tinggi, jadi semakin deras gitu. Nah, sesuai dengan pembahasan tadi. Jadi yang paling tepat A ya. Next, soal nomor 20, perhatikan penggalan ayat Al-Quran di bawah ini dengan seksama. Fenomena geografi yang sesuai dengan berdasarkan ayat tersebut adalah A. Drainage pattern, B. Fertile crescent, C. Domestication, D. Land use changing. Mari kita bahas. Nah, ayat pada soal itu merupakan surat Al-Kahfi ayat 33 yang artinya, kedua buah kebun itu menghasilkan buahnya dan kebun itu tiada kurang buahnya sedikit pun, dan kami alirkan sungai di celah-celah kedua kebun itu. Nah, yang pertama optionnya kan drainage pattern itu pola aliran sungai ya. Itu berkaitan dengan pola-pola aliran sungai. Sedangkan yang B fertile crescent itu bulan sabit subur, di mana merupakan wilayah tempat pemukiman pertama komunitas pertanian di Timur Tengah ya, cekungan Mediterania yang berasal pada awal milenium ke-9 sebelum Masehi. Nah, ini lahan pertanian. Lalu ada domestication. Domestifikasi ini proses reorganisasi turun-temurun dari hewan liar dan tanaman menjadi bentuk domestik dan budidaya sesuai dengan kepentingan masyarakat. Kemudian ada land use changing, itu perubahan penggunaan lahan yang istilah mencakup seluruh dampak yang ditimbulkan manusia terhadap lahan dan ekosistem terkait di seluruh dunia. Jadi yang berhubungan sekali dengan terjemahan ayat itu paling pas itu adalah yang B ya, fertile crescent, itu tentang bulan sabit subur, di mana pemanfaatan ini ya, kebun yang diutarakan gitu. So, jawabannya adalah B. Next, soal nomor 21, perhatikan pernyataan berikut ini. Ada dairying, grain farming, livestock ranching, nomadic herding, shifting cultivation, paddy rice farming. Nah, dari pernyataan di atas, manakah yang merupakan jenis pertanian yang tergolong ke dalam pertanian subsisten? Nah, pertanian subsisten atau pertanian swasembada adalah bentuk pertanian di mana petani berusaha untuk menghasilkan cukup bahan pangan memenuhi kebutuhan hidup mereka sendiri dan keluarga. Ciri khas dari pertanian subsisten adalah keberagaman varietas tanaman dan hewan ternak yang dibudidayakan untuk konsumsi. Yang termasuk jenis pertanian subsisten adalah shifting cultivation, yaitu pemindahan lahan setelah beberapa waktu. Kemudian ada nomadic herding, pengembalaan ternak secara berpindah-pindah. Ada paddy rice farming, produksi padi dalam skala kecil untuk kebutuhan keluarga, serta ada intensive subsistence agriculture atau upaya signifikan pertanian untuk mengadaptasi lahan dalam meningkatkan produksi pangan. Nah, jadi yang termasuk kategori pertanian subsisten ini ya, yang nomadic herding, nah pertanian berpindah, terus ada shifting cultivation dan paddy rice farming. Nah, itu yang termasuk dalam pertanian subsisten. Lanjut soal nomor 22, karakteristik dari sistem pertanian di negara berkembang pada umumnya adalah A. Permintaan pasar global dan bersifat komersil, B. Permintaan pasar nasional dan bersifat subsisten, C. Mekanisasi menjadi pendukung utama dalam sistem pertanian, D. Sistem pasca panen dan pengemasan yang baik. Nah, sebagian besar negara berkembang itu pertaniannya seringkali berfokus pada pemenuhan kebutuhan domestik dan subsisten, di mana hasil pertaniannya digunakan untuk memenuhi kebutuhan pangan keluarga petani sendiri dengan surplus yang kecil dan kemungkinan dijual di pasar lokal. Jadi jawabannya adalah B, permintaan pasar nasional dan bersifat subsisten. Next, soal nomor 23, perhatikan pernyataan berikut ini. 1. Termasuk tanah muda. 2. Tanah ini belum mengalami perkembangan. 3. Tanah ini berasal dari material endapan sungai. 4. Tersebar di daerah dataran rendah. 4. Jenis tanah yang sesuai dengan karakteristik di atas adalah A. Tanah laterit, B. Tanah aluvial, C. Tanah litosol, D. Tanah andosol. Nah, mari kita lihat masing-masing pengertiannya. Itu ada tanah laterit, tanah yang kaya akan besi dan aluminium, biasanya ditemukan di daerah tropis dengan curah hujan tinggi dan sering sudah mengalami perkembangan yang signifikan. Kemudian ada tanah aluvial, tanah yang berasal dari endapan material yang dibawa oleh aliran air seperti sungai dan biasanya ditemukan di daerah dataran rendah. Tanah ini termasuk tanah muda dan belum mengalami perkembangan yang signifikan. Kemudian ada tanah litosol, tanah yang terbentuk dari batuan induk yang keras, umumnya ditemukan di daerah berbukit atau pegunungan dan biasanya mengalami perkembangan yang minimal. Kemudian ada tanah andosol, tanah yang berasal dari material vulkanik
Biasanya ditemukan di daerah dekat gunung berapi dan seringkali cukup subur dan mengalami beberapa tingkat perkembangan. Nah, jadi jawabannya tanah aluvial ya, karena yang jadi kata kunci di sini adalah tanah ini berasal dari material endapan sungai. Jadi yang paling tepat adalah B, tanah aluvial. Lanjut soal nomor 24. Nah, ini sepertinya soal isian ya. Perhatikan karakteristik tanah berikut ini. 1. Tanah jenis ini berasal dari bahan induk organik. 2. Tanah jenis ini banyak berkembang di hutan rawa. 3. Tanah jenis ini memiliki nilai pH yang rendah. Berdasarkan karakteristik tersebut, jenis tanah yang dimaksud adalah... Nah, jenis tanah ini termasuk tanah organosol ya, di mana tanah organosol merupakan tanah yang berasal dari pelapukan bahan organik. Tanah organosol biasanya dapat kita temui di daerah rawa-rawa atau di tempat-tempat yang selalu tergenang oleh air. Maka dapat disimpulkan bahwasanya tanah organosol ini merupakan tanah yang sangat lembab, bahkan bisa dikatakan becek karena keberadaannya di sekitar lingkungan berair. Contoh tanah organosol ini ada di Jayapura ya. Nah, jawabannya adalah tanah organosol. Next soal nomor 25. Berikut ini adalah karakteristik kependudukan dari sebuah negara. 1. Pertumbuhan alami penduduk menurun. 2. Angka kelahiran menurun. 3. Angka kematian menurun dan mulai stabil. Berdasarkan model transisi demografis, negara tersebut termasuk berada di A. Tahap 1, B. Tahap 2, C. Tahap 3, D. Tahap 4. Nah, dalam transisi demografis itu ada 5 bagian ya, atau ada 5 tahap transisi demografi. Tahap yang pertama itu ada jumlah kelahiran dan kematian tinggi. Hal ini karena belum adanya teknologi yang menekan kelahiran, sedangkan kematiannya tinggi disebabkan oleh adanya peperangan. Kemudian ada tahap kedua, dimulai pada saat Eropa mengalami revolusi industri. Tingkat kelahiran memang masih tinggi, tapi teknologi kesehatan sudah mulai berkembang di sini. Dengan begitu, tingkat kematian mulai menurun. Kemudian pada tahap ketiga, angka kelahiran semakin menurun seiring dengan dunia yang semakin modern. Banyak program yang dijalankan untuk mempersiapkan kelahiran suatu generasi seperti KB. Selain itu, banyaknya wanita karir, adanya perkembangan alat kontrasepsi, dan banyaknya masyarakat yang semakin individualis. Bahkan, gak sedikit juga keluarga yang menganut istilah child free. Kemudian tahap keempat, pada tahap ini tingkat kelahiran dan kematian berada pada titik yang sangat rendah dan stabil. Ini menunjukkan adanya tren keluarga yang lebih kecil dan semakin banyak penduduk di usia tua. Kemudian ada tahap kelima, berdasarkan prediksi jumlah penduduk pada banyak negara akan negatif karena semakin sedikit angka kelahiran. Namun ada skenario lain yang menyatakan bahwa tingkat kelahiran akan meningkat. Hal itu karena semakin banyak orang kaya, maka akan semakin naik juga keinginan orang tersebut untuk mempunyai anak. Maka tahapan yang paling sesuai dengan karakteristik pernyataan ini adalah tahap 3 ya, dimana angka kelahiran mulai menurun dan angka kematian juga menurun dan mulai stabil. Nah, itulah pembahasan soal nomor 16 sampai 25. Jangan sampai ketinggalan untuk pembahasan soal selanjutnya. Silahkan share dan bagikan ke teman-teman kamu agar tidak berhenti di kamu kebermanfaatan dari konten ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.